Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa sallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal muttaqin. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mengikuti pengajian sejak pagi, dari mulai membaca burdahnya sampai membaca kitabnya bersama para habaib kita, para ustadz kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tersebut menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian selanjutnya pada kesempatan hari ini alhamdulillah saya bisa hadir. Tapi untuk Jumat yang akan datang mungkin saya nggak bisa hadir dulu. Nah, kita bagi-bagi tugas. Karena jamaah semua Jumat yang akan datang akan kita ajak untuk aksi bela Islam 2 Desember. Nah, jadi yang perlu saya sampaikan, kenapa aksi bela Islam ketiga mesti digelar? Jadi banyak yang bertanya, kan coba Habib kita kenapa duduk di situ? Mana? Warjukum. Sebelah sini Habib. Coba diajak. Nah, di sini Habib. Betul. Silakan. Nah, diajak Habib Hasan. Betul, silakan. Nah, kita lanjutkan. Kan katanya Ahok ini sudah berstatus tersangka. Kenapa sih mesti aksi bela Islam 3? Ada mengesankan seolah-olah kita kurang bersyukur, kita kurang berterima kasih. Mestinya kalau sudah tersangka terima kasih dong. Nah, ini bahkan di antara ustadz juga ada yang berpandangan sedemikian rupa. Nah, di sini perlu saya ingatkan bahwa kita sangat bersyukur kepada Allah dan berterima kasih, yaitu kepada aparat penegak hukum yang telah menetapkan Ahok sebagai tersangka. Akan tetapi perjuangan kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Nah, kalau pertanyaannya, kenapa sih kita tidak sabar saja menunggu sampai dilimpahkan ke kejaksaan, sampai digelar pengadilan, nanti ada vonis. Nah, saya mau kasih strategi anak kecil lagi main layangan. Nah, pernah main layangan nggak? Pernah main layangan. Saya mau tanya, kalau lagi main layangan nih, lagi ngadu layangan, musuh ngulur, kita apain? Tarik. Kalau musuh ngulur, kita ngulur, ya kelibet udah. Tapi kalau musuh ngulur, kita tarik. Nah, itu teknik main layangan. Udah paham? Nah, sekarang pemerintah lagi ngulur nih. Kalau bahasa Inggrisnya disebut buying time. Ngulur-ngulur waktu. Diulur. Nah, kalau kita ikut ngulur, saudara, nanti kita kehabisan tenaga. Kita kehabisan energi. Kita kehilangan momentum. Itu yang diharap oleh mereka. Kalau tenaga kita habis, energi kita hilang, momentum kita sudah tidak punya, besok begitu ketok palu dia bebas, semua pasrah nerima. Ini sangat berbahaya. Nah, jadi jangan sekarang pemerintah punya benang panjang, benang kita pendek. Mau adu ulur-uluran, kalah kita. Nah, jangan lupa tuh. Benang dia panjang, modalnya gede, duitnya nggak berseri. Nah, sementara kita modal pas-pasan. Kalau main layangan ini benang kita pendek, tenaga kita terbatas, harus main cepat. Kira-kira jelas gak? Ini namanya strategi. Jangan diterusin. Strategi nggak boleh diumbar ke mulai orang ya. Nah, strategi mesti dikit-dikit aja. Jadi itulah sebabnya kita tetap menekan.
Kemarin saya dan kawan-kawan ketemu Bapak Kapolri. Kita minta segera limpahkan, yaitu berkas Ahok ke kejaksaan. Segera. Kita minta nggak boleh ditunda-tunda lagi. Barusan saya dengar berita di televisi, tadi jam 10 barusan ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Nah, kita sudah punya strategi. Begitu dia lempar ke Kejaksaan Agung, nanti habis Jumat kita datengin Jaksa Agungnya. Jangan ditunda, jangan. Kan main cepet tarik. Ini main layangan ini. Kita udah rencanain dari semalam. Pokoknya begitu pagi dia masukin berkas, siang habis Jumat kita berangkat ke Kejaksaan Agung. Kita minta ketemu. Tadi teman-teman kita dari GNPF, Pak Munarman, sudah melobi Kejaksaan Agung supaya siang ini jam 2 paling lambat jam 3 harus terima kita. Nah, begitu ketemu, kita ajukan tuntutan. 1, kita minta segera di P21. 2, kita minta segera dilimpahkan ke pengadilan. 3, harus ditahan. Jadi kalau hari ini dilimpahkan, itu mungkin hari Senin atau Selasa depan ini, polisi akan bawa Ahok ke kejaksaan. Itu peraturan. Jadi barang bukti diserahkan, pelakunya juga diserahkan. Nah, itu menentukan jaksa mau tahan atau tidak. Kalau jaksa mau tahan, bisa. Itu memenang dia. Nah, makanya sebelum itu terjadi, kita seruduk duluan nanti. Nah, jadi ini namanya perjuangan. Kira-kira jelas tidak? Nah, perjuangan begini bukan kita keras kepala. Bukan. Kita harus bisa bertahan. Harus bisa bertahan. Bukan kita ngotot. Bukan. Kita memang harus tegar dalam prinsip. Nah, sebab kalau kita mulai lemah, Ahok bisa lolos dari jeratan hukum. Nah, sekarang saya mau tanya semua yang hadir, kira-kira kalau Ahok lolos, redho tidak? Rela tidak? Nah, kalau nggak rela, nggak ridho, harus kita kontrol dan kita kawal secara ketat. Nggak boleh kita beri peluang sedikit pun sehingga dia bisa meloloskan diri. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita semua. Karena itu nanti habis sholat Jumat, saya tidak menemani zikir, saya tidak menemani makan siang, saya akan langsung berangkat meninggalkan tempat untuk menuju ke Kejaksaan Agung di daerah Blok F. Nah, jadi dalam rangka untuk melihat, memastikan apa betul tadi pagi sesuai berita sudah dilimpahkan, terus kita mau tanya sikap Jaksa Agung, langkah apa yang mau diambil, dan kita mau sampaikan tuntutan kita yang 3 tadi. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Baik, yang berikutnya. Saudara. Nah, yang berikutnya lagi. Juga ada gonjang-ganjing. Ini ada apa sih GNPF mau gelar sholat Jumat di Sudirman Tamrin? Wah, mulailah. Ketua PBNU mengatakan sholat Jumat di jalan protokol tidak sah. Nah, ini Said Agil mengatakan begitu pada saat kemarin ada acara dengan Muslimat NU. Dan bicara begitu di depan Presiden. Tidak sah. Nah, tidak sah. Nah, sekarang saya mau tanya, NU mazhabnya apa? Ayo, mazhabnya apa? Jawab yang kompak, mazhabnya apa? Nah, sekarang kita lihat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab juz 4 halaman 51. Halamannya 51 lagi kali. Luar biasa. Itu mengatakan saudara bahwa melaksanakan Jumat tidak disyaratkan di masjid. La yushtarat iqamatul Jum'ah fi masjidin. Pelaksanaan sholat Jumat tidak disyaratkan di masjid. Walakin tajuz, bahkan boleh dilaksanakan fi sahatin maksyufah, di lapangan terbuka, tapi dengan syarat dakhilil qaryah awil baldah, dengan syarat tempat terbuka tersebut masih ada dalam lingkungan perkotaan atau pedesaan, bukan fi sohro, bukan di padang terbuka yang nggak ada penduduk, yang nggak ada pemukiman. Jadi kalau padang terbuka tidak ada pemukiman seperti padang pasir, itu nggak boleh dilaksanakan Jumat. Tapi kalau lapangan luas di tengah kota,
lapangan di tengah pedesaan, boleh sah Jumatnya. Nah, ini pendapat terkuat dalam madhab Imam Syafi'i. Saya nggak tahu ketua PBNU madhabnya apa, wallahu a'lam. Nah, yang saya tahu NU madhabnya Syafi'i, NU madhabnya Syafi'i. Tapi maklumlah, ini namanya fatwa pesanan. Nah, kalau fatwa pesanan maklumin lah. Iya, sebab kalau ulama-ulama su' itu, kalau ditanya oleh pemerintah, ini ulama su' nih kita cerita. Pak Kiai, bagaimana nih hukumnya? Halal atau haram? Nah, itu jawabnya apa? Ini ulama su' nih. Ya jawabnya sesuai pesanan. Kalau mau dijawab haram, harganya sekian. Kalau halal sekian. Soal dalil, stok banyak. Begitu ulama su' sudah. Masya Allah, bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, jadi kita tenang-tenang saja, nggak usah khawatir, saudara, bahwa kita sampai saat ini tetap ingin melaksanakan sholat Jumat di Sudirman Tamrin sepanjang jalan tersebut. Dan sholat Jumat tersebut hukumnya sah, saudara. Tidak ada yang bisa mengatakan tidak sah. Kemudian ada yang protes, tapi kan itu mengganggu ketertiban umum. Kalau suatu sholat Jumat yang sah tapi mengganggu ketertiban umum menjadi haram. Jawabnya gimana? Ayo para ahli fikih Gunung Megamendung. Masya Allah. Jadi saudara, memang pelaksanaan suatu ibadah tidak boleh untuk mengganggu ketertiban umum. Nah, bicara tentang ketertiban umum. Ketertiban umum yang dimaksud itu kan mengganggu proses penggunaan lalu lintas di Sudirman Tamrin. Nah, sebetulnya itu soal kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah ngambil kebijakan, karena umat Islam yang mau turun begitu banyak, maka pada hari Jumat depan diliburkan. Bisa gak? Maka pada Jumat depan jalan Sudirman Tamrin ditutup, mobil nggak boleh masuk. Bisa gak? Bisa, itu soal kebijakan, saudara. Nah, kenapa nggak bisa? Sekarang kita lihat setiap hari Minggu, pemerintah ngambil kebijakan. Setiap hari Ahad, Sudirman Tamrin, tidak boleh ada kendaraan masuk. Nah, itu bisa. Itu bisa, saudara. Siapa bilang nggak bisa? Terus waktu Jokowi dilantik jadi presiden, saudara, itu sepanjang Sudirman Tamrin sampai ke istana, dibuat 16 panggung. Ada panggung dangdut, panggung band, panggung hiburan. Ditutup jalan protokol. Itu bisa. Kira-kira jelas gak? Bisa gak berarti? Hari Minggu ditutup Car Free Day. Bisa gak? Nah, kemudian buat 16 panggung ditutup jalanan. Bisa gak? Dan setiap malam tahun baru, saudara, itu Pemda DKI bikin dia tutup jalanan semua. Setiap malam tahun baru. Berarti bisa gak ditutup? Nah, kalau malam tahun baru bisa ditutup, bikin 16 panggung bisa ditutup, Car Free Day bisa ditutup, masa buat sholat Jumat gak boleh ditutup? Jadi sebetulnya yang pemerintah takut demo apa sholatnya sih? Dia takut sama sholat Jumat, saudara. Nah, ini namanya the power of sholat Jumat. Alhamdulillah, luar biasa kekuatan sholat Jumat, saudara. Sampai ketakutan, sampai nyebar-nyebar pakai helikopter, saudara. Sama sholat Jumat dia takut benar. Luar biasa. Nah, di sini makanya saya ingin ingatkan, kalau bicara sholat Jumat, kalau pemerintah tidak setuju dengan sholat Jumat di Sudirman Tamrin, ya sini diskusi sama kita. Bukan melakukan penggembosan, penyesatan opini, nuduh ada makar, ya mungkin jadi yang datang. Jangan, kalau nggak mau, duduk bareng-bareng. Habib, tolonglah sholatnya jangan di Sudirman Tamrin. Oh, kenapa? Oh, sebab bla bla bla. Sebutin alasannya. Kalau alasannya bagus, alasannya argumentatif, alasannya betul-betul bisa diterima, kita terima, saudara. Namanya juga dialog. Tapi pemerintah juga mesti dengar alasan kita. Kenapa kita mau sholat Jumat di Sudirman Tamrin? Nah, jangan belum nanya, udah minta fatwa MUI. Mau diadu-adu kita, sudah. Nggak bisa.
mestinya duduk dulu bareng. Nah sekarang mari kita lihat. Kalau pemerintah mau tahu, apa sih alasan kita sholat Jumat di Sudirman Tamrin? Saudara, kita sudah 2 kali melakukan aksi. Aksi Bela Islam 1, 14 Oktober. Aksi Bela Islam 2, 4 November. Sholat Jumatnya di mana waktu itu? Istiqlal. Kita sudah coba sholat 2 kali Jumat di Istiqlal. Nah untuk yang 4/11, saudara, kita dapat pelajaran. Apa pelajarannya? Istiqlal yang begitu luas, sampai 5 lantai, sampai parkirannya yang begitu luas, tidak muat menampung jamaah. Sampai-sampai di dalam masjid saja, di pinggirannya itu orang sholat, sujud aja nggak bisa. Sujud di pantat orang. Nggak saking penuhnya, saudara. Nggak muat, udah nggak nampung. Kita perlu tempat yang lebih luas. Nah, itu yang pemerintah mesti tahu. Yang kedua, pada saat jamaah selesai Jumat keluar dari masjid, itu terjadi penyempitan jalan keluar. Itu pintunya tuh menyempit. Menyempit. Saya nih ikut keluar dan ikut kejepit, saudara. Nggak bisa bergerak. Kejepit kanan, kejepit kiri. Saudara, ada ustadz yang pingsan. Yang jatuh. Nah saya tanya, kalau gitu berbahaya tidak? Apalagi udah menyempit, pakai ada tangga lagi turun ke bawah. Ini kalau orang pada jatuh, keinjek-injek, ini bisa terjadi tragedi Mina. Kan nggak lucu. Mau bela Islam, saudara, bukan mati ditembak, mati keinjak. Karena dempet-dempetan, saudara. Nah ini yang mesti kita hindarkan. Nggak boleh dong kita membiarkan umat keselamatan jiwanya terancam. Nggak boleh. Nah, kita kalau ngundang umat untuk melakukan aksi, keselamatan jiwa para peserta aksi wajib kita perhatikan. Nah bahkan waktu saya keluar dari masjid, nah, di parkiran nih kita menuju ke pintu gerbang, nggak bergerak. Pintu gerbangnya besar, tetap kita kedempet. Saya keluar dari masjid sampai ke mobil, yaitu komando, itu 2 jam lamanya. Nah, jadi karena itu kami lihat, oh kalau gitu nggak boleh di Istiqlal lagi. Bahaya. Bahaya, membahayakan nyawa orang. Nah saya tanya, dalam ajaran Islam, nyawa orang wajib gak diselamatkan? Wajib gak dijaga? Nah kan salah satu daripada kaidah kita hifdzun nafas. Wajib menjaga nyawa, saudara. Gak boleh sembarangan. Nah untuk itu kita harus pilih tempat yang luas dan terbuka. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Alasannya saya tanya saudara, masuk di akal tidak? Wajar tidak? Baik. Yang kedua, ternyata Istiqlal yang sebegitu besar, persediaan air kurang. Kurang persediaan airnya, kamar mandinya kurang. Nggak memadai. Nah karena itu kita perlu tempat persediaan air yang lebih banyak. Kemudian perlu penyediaan toilet yang lebih banyak. Ini juga menyangkut daripada keselamatan peserta aksi. Dan itu nggak bisa diatasi oleh Istiqlal. Sehingga kami harus mencoba mencari cara lain supaya persediaan air itu cukup. Saya tanya, alasannya masuk di akal tidak? Logis tidak? Wajar tidak? Baik. Yang ketiga, saudara, Masjid Istiqlal itu di sekelilingnya banyak ruas-ruas jalan. Sehingga pengalaman kita kemarin Istiqlal dijadikan titik kumpul, itu ruas-ruas jalan itu padat dengan manusia. Sehingga pada saat ada yang pingsan, pada saat ada yang perlu pertolongan dokter, ambulan nggak bisa masuk. Ini juga membahayakan untuk mereka. Ambulan nggak bisa masuk, mobil logistik makanan nggak bisa masuk. Sementara kan mereka perlu diberi makan, minum, jangan sampai ada yang kelaparan, jangan sampai ada yang kehausan. Berarti tempatnya
harus terbuka dan memungkinkan ambulan dan mobil logistik untuk berlalu lalang. Ini mesti dipikirin. Ini mestinya mikirin begini presiden, bukan saya. Kan mesti dipikirin, saudara. Kita bukan mikirin cuma demo doang, enggak. Kita mesti pikirin bagaimana tuh supaya mereka selamat dan aman. Nah, akhirnya kami lihat tempat yang paling tepat adalah Bundaran HI. Kenapa Bundaran HI? Karena bentangan sayapnya Bundaran HI itu jalan 4 jalur sampai ke Patung Kuda, jalan 4 jalur sampai ke Semanggi. Lurus. Dan juga menghadapnya ke kiblat. Hotel Indonesia tuh itu arahnya, arah Tanah Abang tuh arah ke kiblat. Jadi mengatur softnya juga lebih mudah. Nah, sehingga kalau kumpul di situ jutaan orang, itu mereka bebas, nggak ada pintu. Jadi mereka nggak terdesak-desak, himpit-himpitan di pintu, nggak ada. Yang namanya alam terbuka begitu, mereka bebas. Mau datang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, lebih terbuka. Nah, nanti jalur yang paling belakang kita kosongkan. Untuk apa? Untuk lalu lalang ambulan, mobil logistik, mobil keamanan, mobil panitia, untuk membantu jamaah. Kan lebih tertib, lebih rapi. Ini yang kita pikirkan. Bukan kita di HI mau soft force, bukan. Bukan mau unjuk kekuatan, bukan. Kita ini anugerah Allah. Pada tanggal 4/11 Allah memberikan anugerah tanpa kita duga. Saudara, nah betapa banyaknya yang turun. Nah, kita siap-siap sekarang. Kalau besok yang turun seperti itu lagi, kalau andai kata yang turun lebih lagi, nah kan Allah udah kasih kita pelajaran. Nah, saya sendiri kejepit hampir mati, saudara. Nah, itu kan pelajaran artinya dari Allah. Awas, kau udah rasakan tuh sempitnya manusia bagaimana. Awas, hati-hati, jangan korbankan masyarakat. Nah, itu yang kita mau upayakan. Makanya kenapa di Sudirman Tamrin? Saya tanya, alasannya wajar tidak? Logis tidak? Yakin? Betul? Apa alasan itu dibuat-buat? Enggak. Yang berikutnya, kenapa di HI? Kan kemarin polisi ngeluh. Kalau demo sudahlah, jangan depan istana. Kalau demo jangan depan DPR. Nanti kalau demo depan istana DPR kan ada provokasi, ada subversif. Nah, sekarang kita ikuti, baik. Sekarang kita nggak ke istana, kita nggak ke DPR, kita ke HI, masih dimusuhin juga. Jadi maunya apa? Nah, sekarang kita udah tarik diri kan, kita tidak ke istana, supaya nanti para provokator makar nggak bisa nunggangi kita. Kita juga nggak ke DPR, supaya para provokator makar juga tidak bisa nunggangi kita. Bagus tidak? Aman tidak? Mestinya pemerintah bersyukur. Polisi mestinya berterima kasih. Nah, kira-kira jelas tidak? Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Nih alasan satu persatu kita sampaikan. Mereka protes, kenapa pakai sholat Jumat? Nah, kita sampaikan sholat Jumat itu kan mereka otomatis datang pakai wudhu. Udah gitu kan gelar sejadah. Habis gelar sejadah kan duduk. Habis duduk kan diajak baca Quran, baca zikir, baca hizib, baca sholawat. Nanti dengar khutbah Jumat, ikut sholat Jumat. Setelah itu mendengar tausiah dari para ulamanya. Saya tanya, nikmat tidak? Indah tidak? Nah, kenapa kami lakukan itu? Ada pesan dari Nabi. Ini saya mau tanya dulu kepada Anda. Kita melihat Ahok nggak ditahan-tahan, marah tidak? Marah tidak? Jujur, marah tidak? Emosi tidak? Nah, Nabi kasih obat. Kalau kau lagi marah, ambil wudhu. Supaya marahnya reda. Betul? Betul? Nah, sekarang saya mau tanya, Nabi ajarin lagi. Kalau berdiri marah, Nabi suruh apa? Duduk. Kalau duduk masih marah, rebah. Itu dia, saudara, kita datang nih marah. Kita suruh ambil wudhu, mau sholat Jumat, reda ya. Datang berdiri marah, kita suruh bilang sejadah, duduk, reda ya. Kalau masih marah juga, suruh tidur sejadah.
Masya Allah. Yang saya mau sampaikan,